Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita semua dalam bentuk kesehatan yang luar biasa. Kali ini dalam rangka jagong bareng bersama Ketua GP Ansor Jepara, Bapak Haji Samsul Anwar, dalam rangka menyambut harlah GP Ansor ke-87. Nah, kita sudah bertemu beliau. Nanti kita akan berwawancara, tanya jawab seputar Ansor yang ada di Jepara ini. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Pak Samsul apa Pak Anwar ini? Samsul. Pak Samsul ya. Gimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Nih saya ada beberapa banyak pertanyaan nih Pak Samsul nih. Karena kita menyambut harlah Ansor yang ke-87. Sebenarnya kita punya banyak pertanyaan, sekitar 87 pertanyaan. Tetapi kita singkat saja karena waktunya nggak cukup ya Pak Ansor. Jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum nanti. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja teman-teman di acara jagong bareng ini. Kita langsung tanya jawab. Harlah kali ini PC Ansor Jepara ada kegiatan apa ini Pak Samsul? Ini malam Ahad nanti di gedung PCNO. Kegiatan tahtimul Quran. Tahtimul Quran ya, khataman Quran. Khataman Quran di semua ranting, PAC sampai pimpinan cabang. Semua. Kemudian sore itu serentak ya. Kemudian malamnya itu ada pengukuhan banser, unit banser protokoler. Jadi banser sekarang berarti pelantikan gitu ya? Ya, pelantikan. Oh iya, iya. Terus itu unit baru yang memang ditugaskan untuk apa? Banser protokoler untuk kegiatan pengajian dan kegiatan NU Sakbanomnya itu. Sakbanomnya, baik. Itu kan tidak diatur, makanya sekarang kita perlu tertibkan potensi yang besar ini harus dikelola secara baik kan gitu. Berarti seperti presiden ya, ada protokoler gitu ya. Iya. Jadi harus ada sweeping dulu gitu ya. Nah, menarik. Malamnya nanti kita ada kegiatan tasyakuran habis terawih. Habis terawih. Tasyakuran, santunan yatama, sekaligus malam penghargaan ranting maupun PAC terbaik hasil akreditasi. Oh, berarti penilaiannya. Oke, itu acaranya kapan Pak Samsul? Besok malam tanggal 24. Besok malam ya. Di Setelah, gedung NU ya? Ya, setelah sholat terawih. Sholat terawih. Berarti mulai dari siang sampai malam? Enggak, sore. Sore saja ya? Sore itu serentak. Jadi khataman Al-Quran itu dari setiap ranting Ansor? Setiap ranting PAC dari masing-masing. Di ranting masing-masing? Malamnya itu hanya ketua PAC dengan beberapa ketua ranting. Karena mengingat ini masih situasi COVID. Jadi gitu kami batasi sehingga protokol kesehatan tetap bisa kami jalankan. Oke, lanjut sama kita berbareng dengan Bapak Haji Samsul Anwar. Pertanyaan kedua buat Pak Samsul ya. Selama menjabat sebagai Ketua PC Ansor, apa saja kebijakan yang sudah diambil dalam rangka memajukan organisasi di Kabupaten Jepara Pak Samsul? Jadi saya menjadi ketua Ansor tahun 2017 ya. Kita ngomong kebijakan ya banyak hal, masuk salah satunya kebijakan mobilisasi rekrutmen kader sampai diklat itu pertama. Karena memang riwayat kami itu dihadapkan dengan situasi organisasi di mana rata-rata organisasi itu berjalannya ya hanya
Nah, padahal apa ya kegiatan kultural lah, tidak terstruktur, kemudian inovatif dan kreatif, sebagaimana potensi gerakan pemuda Ansor yang besar dan lengkap. Jadi saya kemudian berpikir ini potensi yang besar kok nggak pakai dirumati corok begitu ya, meskipun dari banyak pihak framenya sudah dirumati. Ini padahal pemudanya di situ ya. Iyalah, kita ini kalau ngomong di Jepara itu kan Ansor mayoritas. Betul, mayoritas. Kan di desa itu hanya 100, desa kelurahan kan hanya 190 berapa, itu masih di bawah 200. Lah NU beserta Banomnya termasuk Ansor itu rantingnya kepengurusannya di tingkat desa itu ada 219. Nah, artinya melebihi dari jumlah pedesaan. Nah, ini kan sebuah potensi yang besar, dan kalau kita ngomong potensi kader di warga NU ini kan lengkap. Kalau mau jujur mau lengkap. Betul. Hanya persoalannya kan sebenarnya hanya masalah pengelolaan saja. Masalah pengelolaan. Nah, apa yang saya sering mendengar apa yang menjadi dawuh Al-Habib Lutfi bin Yahya, al-haqqu bila nidhamin yaglibul batilu bin nidham. Kebaikan yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Betul. Saya berpikir begitu, sehingga saya punya tantangan besar ini. Saya ini kalau senengnya ya tantangan. Karena barang wis mlaku, wis temoto, bagi saya tidak menarik. Betul. Tapi yang tidak jalan, yang tidak temoto, ini bagaimana? Nah, itu kan. Sehingga saya berpikirnya organisasi atau jamiah ini agar bisa berjalan tersistem, terorganisir, ya, terstruktur dan berkesinambungan, maka ada beberapa item yang harus kami siapkan. Salah satunya adalah dengan keterbatasan struktural di kepengurusan ranting. Ya, itu pertama organisasinya harus hidup. Gitu kan. Berarti dibangun dari dasarnya dulu ya. Iya. Termasuk ranting-ranting yang sudah mati gitu ya. Betul, termasuk Karimun Jawa. Jadi lewat proses kaderisasi di internal, itu tuh ya dalam rangka rekrutmen sekaligus untuk penguatan ideologisasi, menanamkan militansi, memahamkan dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah kepada para pemuda. Oke. Maka kalau hari ini kemudian yang kedua, kita organisasinya alhamdulillah dengan ada orangnya, kemudian programnya juga jelas, aturannya tertibkan. Ya alhamdulillah kebijakan itu hari ini Ansor sudah dengan 4-3 tahun yang lalu. Artinya apa? Dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat ranting, hampir semua kepengurusan hidup ya? Hidup. Itu 3-4 tahun yang lalu, berarti artinya yang tadinya ada yang mati sekarang hidup semua, begitu ya? Semua. Dan itu progresnya itu terkonsolidasi sampai tingkat ranting. Minimal ya pengurus ranting yang masih terbatas, minimal ngaji rutinan selapanan ada, dan itu menjadi kesempatan para kiai-kiai muda kita, para lulusan pesantren untuk betul. Bisa ya sinergi, artinya ilmunya manfaat, juga jamiah di lingkungan ini juga bisa berjalan. Itu minimal. Dan itu masuk ke Rijalul Ansor gitu ya. Ansor. Betul. Nah, yang kedua itu kegiatan Ansor. Ansor itu kan kegiatan sosial kemasyarakatan, canaan, ada bakti sosial, menjaga kiai, para habaib, aktif semua. Seperti Satgas ini kan kekuatan Ansor di lewat Banser itu juga betul. Dari bawah sampai. Nah, saya memaknai, kalau saya dulu punya konsep begini, dihadapkan masalah itu, saya berpikir potensi yang besar yang lengkap dalam rangka konteks penguatan ideologisasi atau
menjaga tradisi atau menjaga kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti ya di Kabupaten Jepara. Kalau saya melihat tadi potensi yang besar, ya sudah seharusnya potensi itu bisa digunakan. Saya berpikirnya justru dengan program gerakan Ansor Mengepung Desa. Ansor Mengepung Desa, Ansor maksudnya Mengepung gimana Desa. itu? Nah, Ansor Mengepung Desa itu begini, bukan kemudian menguasai desa. Oh gitu. Nah, ini bukan konteks kekuasaan, tapi konteks berebut kebaikan, fastabaqul khairat. Karena hanya berkhidmah di masyarakat gitu ya. Ya, jadi dengan jumlah yang cukup banyak dan potensi yang sangat lengkap, ya itu kemudian saya berpikirnya bagaimana penguatan organisasi, penguatan kelembagaannya, sehingga satu dengan yang lain ini berjalan beriringan. Jadi saya berpikirnya begini, saya sederhanakan di gerakan Muda Ansor ada 6 pokok bidang yang memang harus dilakukan top down dari cabang sampai tingkat desa. Yang pertama tentunya kegiatan Rijalul Ansor, ngaji. Ya, beberapa bulan yang lalu ya, kami melaksanakan kegiatan pelatihan para kiai muda dengan istilahnya dirosah. Itu berbasis tiap desa kirim, pokoknya harus satu kiai, boleh 2, tapi targetnya biar merata. Itu kiai muda yang memang terscreening oleh lingkungan, pernah mondok berapa tahun, mondoknya di mana, bisa ngaji kitab kuning. Itu menjadi syarat. Minimal ngaji kitab gitu ya, bisa ya? Iya. Ya tentunya riwayat di pondok pesantrennya dari mana itu juga termonitor, sehingga itu dari ujung selatan dengan itu, maka hari ini jawabannya gitu. Jadi kalau orang bertanya ini kok kaderisasi terus, hari ini kami akan bisa menjawab lewat apa Ramadan ini. Dengan alhamdulillah didukung dengan kebijakan pemerintah daerah, Pak Bupati memberikan ruang untuk kiai-kiai muda kita aktif di kegiatan pengajian di kantor-kantor OPD, di kantor dinas yang lain ya, sampai kecamatan. Dan ini tidak pernah itu ada 4 tahun yang lalu kegiatan seperti ini, bahwa ini adalah termasuk dobrakan itu ya. Iya, ini akibat dari proses kaderisasi, menghidupkan organisasi, kaderisasi begitu. Maka itu ya, setiap proses pasti ada hasilnya. Betul. Kalau sayangnya itu kader-kader kami itu jarang mau proses, pinginnya instan. Makanya kayak mini instan, cepat medu. Gitu. Gaya apa-apa cepat medu. Ini yang mencoba kami menata sistem, bahwa di situ juga dengan penguatan kelembagaan. Ya, saya berpikirnya yang sudah kami lakukan ya di Rosa ini, di samping menguatkan kapasitas kader, juga membuatkan tim tanknya di tingkat kecamatan. Karena sekali lagi mengarahnya kecamatan selesai, baru kecamatan membuat tim tanknya di tingkat ranting. Karena belum bisa kami buat, belum memungkinkan kami buat di tingkat ranting karena keterbatasan kepengurusan ya yang multi talenta. Meskipun sebenarnya secara kultural warga ini lengkap. Tapi yang mau ikhlas berjuang di dalam jamnya itu enggak semua, semua lah. Ini yang kami mencoba, yang di internal ini harus kami kuatkan. Lewat lembaga yang kita sesuaikan dengan bakat dan bidang sahabat-sahabat di lingkungan. Kemudian juga kebanseran, ya ada kalau di internal itu diklat, kemudian untuk menambah kapasitas dan kemampuan kader masuknya ada diklatsus dan seterusnya. Nah, kemudian di advokasi itu pernah kami selenggarakan juga sekolah kader penggerak desa. Nah, ini sebenarnya kami juga menyiapkan bagaimana pelatihan itu satu untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas kader muda NU atau gerakan Muda Ansor. Yang tidak kalah pentingnya, sama sebenarnya basisnya itu satu desa satu orang, satu kader, sehingga harapannya pasca pelatihan
sahabat-sahabat ketua PAC itu harus mampu menindaklanjuti dengan pelatihan, kemudian ada apa kegiatan apa, harus Ansor ini harus mampu tampil lebih-lebih di dalam mengadvokasi membuat kenyamanan hidup kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan di lingkungan. Betul. Ini kalau ndak ini loh yang kadang-kadang maknai gerakan muda Ansor yang ngaji. Ansor yang ngaji. Maka saya itu mengutip pernyataan ketua umum kami itu ya. NU. Ketua NU. Enggak, ketua Ansor Gus Yakut ya. Gus Menteri. Kalau saya rasional kan juga benar gitu. Artinya apa? Bahwa NU ini didirikan tidak hanya untuk masalah memperkuat ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti, tidak hanya untuk ngaji saja, tapi sebuah kebangsaan gitu ya. Iya. Nah ini yang juga di bawah itu juga ada pandangan yang perlu biar tambah luas gitu. Iya. Sehingga seringkali kita diskusi bahwa kegiatan ini yo ngaji, iya, Jamiah ini sahamnya terbesar dalam milik para kiai. Dan memang banyak kegiatannya, memang banyak lebih kepada kegiatan keagamaan. Tapi kalau melihat tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama, kalau hanya urusan ngaji sudah selesai di pesantren-pesantren yang ada. Iya, sudah diwakilkan pesantren sudah ya. Mendirikan NU dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai, karena NU ini biar mampu menjadi pengayom masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat itu kan tidak hanya kehidupan keagamaan. Ada semua kegiatan ekonomi, ya, pendidikan, pendampingan, hukum, ya, dan mungkin sekarang ini media jurnalis. Ansor ini kami giring, kami desain untuk menjawab tantangan dan kebutuhan kehidupan masyarakat, yang itu saya framing dengan gerakan Ansor mengepung desa. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Karena Pak Ansor itu punya lengkap, gitu loh. Cuman sayangnya yang perlu diperkuat adalah mau bekerja dan mau proses. Nah itu masalahnya ini. Oke Pak Samsul. Yang selanjutnya Pak Samsul, yaitu sampai kapan terakhir menjabat sebagai ketua GP Ansor Kabupaten Jepara? Kira-kira bagaimana ini? Yo, sak cepet deh. Artinya cepat-cepat lulus gitu ya? Iya. Tapi secara struktural kira-kira sampai bulan apa? Tahun berapa? Jadi gini, Mas Tafir. Kami itu terpilih ketua gerakan Muda Ansor itu tahun 2017. Dan saya itu bulan September, karena begitu terpilih langsung seminggu kemudian saya ulang tahun. Oh jadi gitu. Saya masih ingat. Nah, masa periode Ansor itu kan hanya 4 tahun. PC 4 tahun. Ya. Jadi sehingga tahun 2021 ini juga habis. Gitu. Lah, kami ini dengan kondisi yang ada, sebenarnya semenjak saya terpilih menjadi ketua KONI, sebenarnya itu kan aturan sih tidak melarang, tapi secara etika, karena KONI itu kan milik pemerintah di semua golongan. Semua golongan, betul. Kan? Semua golongan gitu. Nah, hari ini ditambah lagi sahabat sekretaris saya, itu sahabat Kusdianto, sekarang kemarin itu juga barusan dilantik menjadi pimpinan atau komisioner Basnas Kabupaten. Ya? Nah, kenapa dan segera itu juga kami harus menjaga etika publik kan gitu. Betul. Yang kedua, yang paling penting, kegiatan kami sebenarnya tanggung jawab sudah kami selesaikan. Wujudnya, artinya tugas dari mulai menjabat, kegiatan program sudah selesai. Sudah selesai. Nah, buktinya apa? Akreditasi ranting dan PAC sudah selesai. Dan nanti besok penilaian gitu ya? Sudah selesai. Oh sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal kemarin kami mengajukan itu pasca Lebaran untuk konferensi. Oke. Karena di samping itu juga kader kami sudah cukup banyak, melimpahnya masa transisi kepemimpinan saja yang perlu
satukan. Oke pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, khususnya warga Jepara yang kita cintai, kita lanjutkan acara Jagong bareng bersama Ketua PC GP Ansor Bapak Haji Samsul Anwar. Pertanyaan selanjutnya Pak Samsul, ide gagasan besar apa yang harus sampai sekarang yang kira-kira itu belum terwujud? Kemandirian. Maksudnya bagaimana itu? Ya kemandirian Jamiyah. Artinya? Selama ini itu kan sumber dananya belum ada usaha yang memang belum sumber usaha yang memang murni dari, kalau di pimpinan cabang sudah adanya arisan simpanan Ansor dan BMT ya. Untuk segi perekonomian sudah ada beberapa ya. Ya kalau di pimpinan cabang, kalau di pimpinan anak cabang hanya beberapa kecamatan. Ranting malah belum ada. Jadi PR kami. Karena sebenarnya saya selalu mendorong pada sahabat-sahabat kami. Jamiyah ini kalau bicara dulu kemandirian, berat kalau akarnya, pondasinya tidak dikuatkan dulu. Karena organisasinya harus hidup, pengabdian masyarakat lewat program kelembagaan itu dijalankan, sehingga apa? Jamiyah perannya akan maksimal, potensinya kader pasti akan meningkat, ada kemajuan. Betul. Sehingga itulah yang akan memungkinkan, sangat berpotensi memandirikan Jamiyah. Artinya kemitraan dengan masyarakat, dengan contoh saya mungkin di sekarang ini saya dengan sahabat Gustianto sedikit banyak di KONI, di Basnas itu kan bisa bermitra dengan betul. harus Ansor ini kan termasuk ormas kepemudaan ya. Jadi saya kira boleh untuk pengembangan olahraga, kemudian dari kegiatan pembencana sosial kemasyarakatan, saya kira dari Basnas juga bisa. Nah, makanya saya justru yang ingin kuatkan itu yaitu tadi organisasinya hidup, kelembagaan bidang ini juga kinerjanya jelas, pengurusnya ini loh, sehingga kalau kelembagaannya diperkuat, pengurus itu yang dulunya sebenarnya titip jengen titip jengen ya, artinya dia nggak bekerja gitu ya. Saya jadi ketua itu banyak yang kaget. Biasanya nggak ngene. Jadinya kan begini. Iya betul. Kalau 3 tahun seperti ini, itu ya sebuah hasil dari kerja keras kita bersama. Nah kira-kira kalau sekarang dari ranting itu sudah ada bibit-bibit yang mau mandiri tidak kira-kira? Ada ya. Artinya mereka para ansor di tingkat ranting menangkap dari visinya Pak Samsul gitu ya. Jadi kan gini ya, sekali lagi visi, kalau organisasinya itu komunikasi kader, silaturahmi kader ini kan semakin bertambah. Betul. Organisasi ini nggak urip, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Pernah ada diskusi, ada gagasan atau apa. Tapi begitu organisasinya hidup, sahabat-sahabat itu merasa nyaman, ada teman bicara, ngomongin ngalor ngidul, biasanya ada ide gagasan. Betul. Sekarang di beberapa ranting juga melakukan kemitraan dengan beberapa perusahaan. Ada yang ini yang menarik Mas, itu di salah satu beberapa ranting lah, jadi para alumni pesantren itu juga di desa itu ada relawan pemulasaran jenazah. Relawan pemulasaran jenazah. Itu digagas sendiri oleh Ansor? Iya. Oh gitu ya, bukan dari desa ya? Dari desa. Oh artinya dari desa kerjasama dengan Ansor? Ya, atau bagaimana? Iya dengan bukan dengan pemerintah desa ya, tapi dengan lingkungan hampir. Karena modelnya kebetulan teman-teman dari sahabat-sahabat dari Ansor. Iya. Di situ menjadi peluang dan kesempatan yang sangat menarik, baik kegiatan
pengabdian terhadap masyarakat juga ada timbul ekonomi. Ekonominya di mana? Yaitu peralatan jenazah itu biasanya beli di toko di sana-sana, sahabat-sahabat Ansor yang menyediakan. Artinya diakomodir oleh Ansor. Oh, bagus Ini bagus. Kan pengabdian juga ekonominya. Betul betul. Nah, makanya kalau saya bilang, yang penting mau kerja keras, mau berproses. Nah, organisasinya data ini potensinya besar. Oke Pak Samsul. Pertanyaan selanjutnya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan di program Jagong Bareng bersama Bapak Haji Samsul. Pertanyaan selanjutnya Pak Samsul, kalau melihat Ansor 4 tahun yang dipimpin oleh Pak Samsul, dari pertama sampai sekarang, itu kira-kira kiat apa yang akan menjadi contoh nanti untuk kepemimpinan Ansor ke depan? Kiat-kiatnya kira-kira. Ya kalau saya sederhana, manajemen organisasi tahu betul. Jadi aturan mainnya, kalau sebenarnya organisasi itu kan tidak ada bedanya kayak negara atau pemerintahan ya Mas. Organisasi maksudnya ya? Iyalah. Kan di situ juga ada ADART. Nah betul. Sama di pemerintahan itu kan juga ada peraturan daerah dan sebagainya kan jadi pegangan. Jadi kita ini enggak selera, subjektivitas, sehingga itu yang kemudian apa potensi yang besar, yang lengkap itu enggak outputnya enggak maksimal. Enggak menyatu gitu ya? Menyatu. Padahal kan kita punya undang-undang yang disepakati oleh kalau di Ansor ya lewat kongres itu Ansor seluruh Indonesia, dunia, seluruh dunia ya. Karena sekarang sekarang sudah mendunia. Betul. Maka orang sering saya sampaikan berdasarkan cara mencintai cara mencintai pengurus dengan yang lain, tertib organisasi, tertib aturan. Di mana kewenangannya, di mana tanggung jawabnya, di mana haknya, ini yang masih minim. Pokoknya non sewu, pokoknya danggal gede, yes, banyak yang tidak mau tertib. Saya selalu bilang kepentingan yang lebih besar harus diutamakan. Apa? Aturan. Karena aturan ini adalah mewakili representasi dari keinginan dan pemikiran seluruh kader yang ada di Indonesia bahkan. Betul. Nah, ini yang belum bisa. Maka dalam 4 tahun ya, saya juga ini beberapa minggu terakhir dari Ramadan saya terakhir, saya sadar betul organisasi itu banyak yang nggak terima. Makanya banyaknya nggak terima. Maksudnya ya, wah ini ada agenda politik dan lain sebagainya. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang sahabat-sahabat kami itu kok nggak melihat konteks persoalan. Contoh lah di jalur Ansor. Ini sekolah kader penggerak desa. Saya masih ingat. Jangan mau itu kegiatan politik. Padahal kita perannya di desa itu belum maksimal. Bagaimana kalau tidak kita dorong dengan pelatihan, kemudian dibuatkan peran, kader kita ini kapan bisa diterima baik? Betul. Kapan bisa diterima oleh lingkungan kalau tidak punya peran? Nah kalau mau punya peran, ya mesti kita sama dengan kegiatan kiai ngisi ngaji di masjid sholat. Betul. Itu kan selalu identik dengan politik. Kadang-kadang saya itu ini jamnya itu arahnya mau apa sih? Nah ini yang jadi kekhawatiran Pak Samsul berarti untuk nanti kan sebentar lagi sudah tidak menjabat lagi nih, supaya organisasi Ansor itu maju di Kabupaten Jepara. Yang menjadi kekhawatirannya apa kira-kira? Atau kalau enggak misalnya apa yang harus menjadi sesuatu? Saya percaya kepengurusan kami pasca kami akan jauh. Oh gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi. Sekarang kader sudah siap. Sudah terlatih ya. Biasakan tertib aturan. Makanya sering saya sampaikan kepada saya, jangan-jangan loh, kok aku milih
aman, aku mau nertibno. Tapi karena ini potensi yang besar dan lengkap, gak ditoto sing genah. Ya saya harus mengingat, meskipun kalian tidak suka sama saya. Oh gitu. Itulah makna perjuangan. Iya. Makanya kalau hari ini Ansor bisa berbeda dengan yang lalu karena kesadaran tentang berorganisasi dan kesadaran menjalankan aturan ini sebenarnya. Kemarin yang terakhir itu ada diklatsus protokoler bayar 350.000 per orang. Padahal itu 3 hari. Saya juga kaget. Itu program Ansor atau program apa? Program iya, Satwa Cap Ansor, Ansor. Tapi peserta itu saya tuh baru kali ini ada pelatihan bayar di Jepara 350, saya juga kaget. Rekom dan buzzer enggak apa-apa. Saya pengen menguji militansinya kader-kader kita. Ternyata apa? Saya justru yang terheran-heran. Kenapa? Iki bayar sama ono ya dilakoni. Berarti ada pesertanya? Gitu. Ya, ada 60 orang. 60 orang itu berarti bayar semua? Iya. Subhanallah. Inilah militansi luar kader biasa. yang luar biasa. Iya. Maka saya tidak ada kekhawatiran sama sekali, bahkan justru meyakini bahwa ke depan akan jauh lebih baik. Berarti artinya dengan adanya pelatihan yang berbayar itu militansinya benar-benar terbukti gitu ya Pak? Ya salah satu. Salah satunya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Samsul. Kalau sudah selesai menjabat sebagai ketua GP Ansor Jepara, kira-kira nih, nuwun sewu nih. Ya. Ini tahun 2024 itu kan ada pencalonan bupati Pak Samsul. Kira-kira untuk kancah masuk ke ranah politik gimana Pak Samsul? Saya tuh orang paling merdeka. Iya. Maksudnya tidak ada beban gitu ya? Ya, punya beban. Bagi saya beban kalau saya tidak bisa berbuat ya sesuatu yang bermanfaat. Oh gitu. Bagi saya itu kan jabatan itu nggak perlu dikejar. Siapa sih yang dulu berpikir saya bisa jadi ketua Ansor, bisa jadi ketua KON, nggak pernah berpikir. Tapi karena ya itu tadi kami berupaya setiap amanah saya harus jawab. Amanah saya harus jawab. Oke. Nah, jadi makanya saya bilang orang yang paling merdeka saya. Kenapa? Ya itu tadi. Ini karena saya punya riwayat. Iku enak ini cilik dikei Allah Ta'ala rekoso. Oh gitu. Di kulino prihatin. Kulino berjuang gitu ya. Iya. Betul. Oke, terima kasih Pak Samsul atas wawancaranya hari ini. Insya Allah harlah GP Ansor yang ke-87 ini di Kabupaten Jepara lebih maksimal, lebih bermanfaat dan lebih membarokai kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Jepara, warga Jepara yang kita cintai. Cukup sekian dari kami, jagong bareng, ngobrol bareng bersama Ketua GP Ansor Jepara Bapak Haji Samsul Anwar ya, yang sudah nanti purna tugas di bulan Desember ya Pak ya. Bulan Desember Juni ya. Juni 2021. Juni akhir rencananya. Oke, saya ucapkan selamat harlah GP Ansor yang ke-87 Pak. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.